Tunggu, ini kayaknya ada coba. Nah, contohnya di sini ya, ketika kita menggunakan Monmang, ini adalah saya salinkan data lapangan, tapi sebetulnya kita tidak membutuhkan data lapangan ini untuk memasukkan ke Monmang, tapi ini hanya untuk mengilustrasikan mengilustrasikan ketika kita menemukan kasus dengan ukuran seperti ini. Misalnya ini, lokasinya Jakarta, zonanya zona 1, plotnya plot pertama ya, mangrove-nya kondisi substratnya adalah Madisen, kemudian dengan jenis-jenis seperti ini adalah jenisnya ya, Rhizopora apiculata, kelilingnya 13, Bruguera gymnorrhiza, kelilingnya 17. Ini ceritanya teman-temannya kita yang bantu ngukur di lapangan itu teriak-teriak gitu. Jadi serial tanggal 21, RA 16, RA 17. Jadi ini adalah data lapangan. Jadi ada ini. Jadi saya ilustrasikan dalam Monmang sebelah kanan ya. Kita masuk, ini adalah di tag ya. Saya ulang lagi, kita klik tag. Kemudian di sini akan muncul seperti ini. Saya coba close dulu sebentar, izin sebentar ya. Soalnya ada coretan di sebelah kanan. Stop share. Oke. Ulang ya. Maaf. Oke. Ya, oke. Jadi sebagai contoh seperti ini, kita lihat lagi. Saya taruh di atas ini. Oke, kita masukkan tag. Tagnya di sini adalah saya menggunakan zona. Jadi ketika di mangrove itu ada beberapa zona, jadi saya mengambil ulangan beberapa plot di zona tersebut. Gitu. Jadi zona 1 misalnya berada di daerah laut ya, dekat laut. Jadi inilah saya tag-nya itu adalah zona 1. Nah, zona 1 ini nanti tag ini sangat berguna untuk mengambil kesimpulan. Jadi kalau misalnya tidak ada tag ini, maka atau misalnya ini bisa juga lokasi. Misalnya lokasinya di desa mana, ada 5 plot, ada 10 plot misalnya. Jadi dimasukin aja. Ini customize banget, maksudnya bisa fleksibel tergantung dari teman-teman mau bikin apa di sini. Yang penting itu adalah sama dengan seluruh plot yang ada di zona ini itu sudah di-tag oleh zona ini atau tag dengan tag yang ini. Nah, kemudian setelah kita membuat zona satunya, baru kita masuk ke diameter ini untuk memasuk total diameter average untuk memasukkan data-data ini. Anggap saja data-data ini belum dicatat di kertas ya, jadi ini adalah data yang kita peroleh di lapangan. Jadi teman-teman asisten kita itu yang mengukur ini seperti apa di lapangan itu seperti apa. Kita lanjut lagi. Nah, ketika kita klik diameter average tadi, maka di sini akan ada pilihan kita bisa memasukkan spesiesnya apa. Kalau di sini kan Rhizopora apiculata ya. Nanti kita masukkan Rhizopora apiculata, nanti di sini pilih. Kemudian GBH ini tadi kan keliling ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa GBH itu adalah salah satu istilah yang akan ditemukan di Monmang. DBH ini adalah diameter, wood density ini adalah untuk menghitung karbonnya. Jadi nanti ya bisa kelihatan sendiri. Nah, ini saya akan ubah sendiri, kita pilih jenisnya, Rhizopora apiculata, yang ini ya, Rhizopora apiculata. Oke. Kemudian dia akan wood density-nya akan termuncul sendiri. Ini adalah 13 yang pertama. Nah, saya ini sedikit tricky ya, saya masukkan RA semua 21 biar cepat video prosesnya. Jadi tidak ada ganti-ganti ini. Jadi RA lagi berapa? 17. Kemudian RA keempat itu ada 16. Oke, tinggal di add aja. Add. Nah, tekan add ini dia udah masuk ke atas ini. Nah, kita ganti spesies lagi, misalnya yang belum masuk adalah Bruguera gymnorrhiza ya, misalnya. Kita cek lagi Bruguera gymnorrhiza. Oke, cari. Oke, Bruguera gymnorrhiza, kita ketemu di sini Bruguera gymnorrhiza 17 dan tidak ada lagi, hanya satu saja. Nah, kita berubah ke spesies lainnya. Ceratogal itu ada 24 dan 21. Oke, 21. Oke. Nah, selanjutnya sampai kita selesai memasukkan ini ya. Sampai kita selesai masukkan ini atau selesai melakukan pengukuran di lapangan bahwa semua
pohon atau tegakan yang ada di lapangan itu sudah diukur. Nah, baru kita selesai mengerjakan di dalam bekerja di dalam data ini. Gitu. Oke. Dan wood density ini, wood density ini kita mengikuti apa namanya riset-riset umum yang dilakukan. Wood density adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menghitung biomasa dari karbon dari mangrove itu sendiri. Nah, ini setiap spesies itu berbeda. Dan di Monmouth ini bisa di-custom tergantung dari literatur yang teman-teman baca. Kalau saya di sini menggunakan literatur yang 0,78 dari World Forestry apa gitu saya lupa. Jadi 0,78. Jadi kalau teman-teman punya literatur lain dari riset lain itu bisa diganti, bisa di-custom ini. Gampang aja. Nanti di Monmouth bisa diganti. Nah, dari situ kita sudah selesai. Jadi kita sudah dapat kalau sudah muncul angka seperti ini, kita sudah dapat apa namanya sudah selesai melakukan input data ini. Tinggal data yang lainnya aja. Oke, setelah kita selesai melakukan pengukuran itu, kita pindah ke kita pindah ke sini ya. Pindah ke yang ini. Kita tadi kan sudah selesai yang ini ya. Kita masuk lagi. Kita memasukkan jumlah seedling. Jumlah seedling ada jenisnya yaitu RA. Kita cari RA, ada 3 jenis, 3 individu. Kemudian Bruguera gimneriza ada 4. Masukkan 4. Kemudian setelah selesai semua kita back, kita masuk ke stam. Stam itu adalah tebangan. Tebangannya itu ada 5, kita masukkan. Garbage itu 25% ya. Ini data ini sebetulnya tidak dicatat ya. Kemudian 25% dan substrate-nya adalah Madisen. Ini yang kanan atas. Dan ini yang saya sampaikan tadi adalah tinggi. Ketika teman-teman menggunakan gyroscope, itu cara ngukurnya berbeda, tidak seperti ini gitu, tidak sebelah kiri ini. Namun yang di sebelah kiri ini hanya untuk ketika kita menggunakan aplikasi protractor. Nanti bisa lebih lanjut kita diskusi. Nah, kalau tidak menggunakan gyroscope seperti ini, kita biasanya mencatatnya langsung seperti ini dan masukkan datanya. Kalau kita dengan menggunakan gyroscope, itu kalau mau dicoba itu dengan menggunakan kamera aja, gitu. kamera langsung. Kalau gyroskopnya dihidupin ya, tapi tidak jaminan semua HP bisa karena setiap HP ada yang punya gyroskop, ada yang tidak. Gitu. Oke, mana sekarang? Tunggu, kita selesaikan dulu proses inputnya. Nah, 163 ini adalah ketinggian mata ya. Maaf, ini adalah ketinggian mata. Saya kembali lagi. Yang mana sih namanya ketinggian mata? Nah ini tinggi mata kita ke tanah kita. Tinggi mata kita ke tanah ya. Jadi ini kalau saya 163, makanya saya masukkan di sini 163. Nah ini tergantung dari teman-teman sendiri. Oke, kalau sudah selesai di sini, sorry tadi sampai sini ya. Sudah sampai selesai di sini, kita sudah punya. Kita tinggal apa? Tinggal yang ini saja. Mana dia? Maaf. Oke. Nah, kita tinggal memasukkan data persentase tutupan kanopi. Kita play dulu ya. Bentar ya. Nah, ini kan udah masuk nih, number of seedling masuk, semua udah masuk. Tinggal yang belum masuk itu adalah canopy coverage. Canopy coverage ini kita menggunakan metode hemispherical photography. Mungkin adik-adik sudah pernah melihat buku ini, metode ini. Jadi hemispherical photography ini adalah metode yang kita gunakan untuk mengetahui persentase tutupan kanopi. Ini hanya dengan menggunakan Monmouth selesai dengan sekejap. Nah, ini adalah kenapa kita membutuhkan jumlah foto yang berbeda-beda pada satu plot. Ini satu plot ya adik-adik ya. Satu plot ini. Nah, karena satu plot itu kadang memiliki kanopi yang rapat, kadang seperti ini, kadang juga renggang-renggang kecil-kecil seperti ini. Jadi kita membutuhkan sampel lebih banyak pada kanopi yang seperti ini, yang semakin jarang. Nah, ini untuk mewakili dari plot itu sendiri, tutupan kanopinya, sehingga ada yang 4, ada yang 5, ada yang 9, tergantung dari tutupan kanopi dari plot itu. Nah,
Pada satu kuadran itu biasanya posisi pengambilan itu sangat penting ya. Ini umumnya ketinggiannya itu adalah sepertiga dari tinggi hutan. Jadi ini area ya, bukan pasti di sepertiganya, bukan. Jadi area di sepertiganya gitu. Kalau pohonnya tinggi banget gitu, bisa setinggi dada kita ambil, tuh seperti ini. Kemudian posisinya juga tidak boleh menempel pada tegakannya langsung kameranya. Jadi kameranya itu harus berada di resultan dari pohon-pohon di sekitarnya gitu. Jadi dalam satu kuadran, ini kan plot nih. Plot kita mengambil 4 foto, satu plot kita mengambil 4 foto. Nah, posisi dari satu foto itu diusahakan di tengahnya, tapi kalau di tengahnya ada pohon, kita cari resultannya. Resultan dari pohon-pohon ini, jadi kita bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi yang penting di area tengah, di area pusat dari uh, kuadran. Dan syarat foto hemisfer yang valid itu adalah vertikal ke arah langit. Jadi kita menggunakan kamera depan yang berukuran square ya. Jadi kameranya harus 1:1. Jadi rasio fotonya itu harus 1:1. Vertikal ke arah langit, hindari penangkapan objek lain, bahkan badan kita pun jangan sampai ada. Kemudian lensanya itu harus kering. Kalau tidak kering, dia akan blur seperti sebelah kanan atas. Letaknya tadi harus benar, kemudian hindari kontak langsung dengan cahaya, jadi dia seperti blur. Jadi kayak flare gini, sehingga nanti analisisnya jadi tidak akurat lagi gitu. Jadi hindari saja mataharinya masuk ke dalam kamera. Jadi geser kanan kiri sedikit. Kemudian juga pengambilannya jangan double. Kalau double nanti bingung mempengaruhi hasil analisis. Kalau double nanti dia foto itu terhitung 2 gitu. Titik itu terhitung 2 angkanya. Makanya kalau sudah salah dihapus saja gitu. Nah, inilah posisinya 1,3 meter setinggi dada. Dan kalau dia pendek-pendek mangrove-nya, manusianya yang lebih tinggi, kita tetap menggunakan sepertiga area dari tinggi mangrove itu. Jadi tetap sepertiganya ya, seperti yang tadi saya jelaskan yang di sini. Kita bagi dia menjadi 3. Nah, area sepertiga ini kita valid mengambil data hemisfer. Tidak mesti di sepertiganya persis, tapi area sepertiganya, di wilayah sepertiga. Nah, itu sangat berguna untuk yang pendek-pendek seperti ini mangrove-nya. Itu jadi sepertiga. Nah, dari situ kita sudah mendapatkan gambaran lengkap tuh tadi. Jadi kita sudah dapat canopy coverage, sudah dapat diameter, sudah dapat jumlah tegakan yang masuk kategori 2 ya, yang sapling tadi. Dan ini kita akan bisa digunakan untuk menghitung MHI. Nah, ini contoh dari ketika kita menghitung persentase tutupan kanopi ya. Oke, saya akan jalankan videonya. Kita pencet canopy coverage-nya, lalu kita bisa, tunggu, saya tahan dulu ya. Oke, tunggu dulu. Nah, ya. Nah, kita pencet canopy coverage-nya, lalu masuk ke sini. Nah, di sini ada kamera dan ada image. Nah, kamera ini ketika kita melakukan pengambilan foto hemisfer langsung di lapangan. Kemudian image yang di bawah ini kita gunakan ketika kita sudah punya stok fotonya. Misalnya kita nyimpannya di memori, karena kita mungkin belum mengenal Monmang sebelumnya, jadi kita bisa menggunakan yang di bawah ini untuk memasukkan foto ke dalam Monmang. Nah, ketika saya lanjutkan lagi, ini saya menggunakan langsung ya. Jadi anggap aja ini di hutan gitu. Jadi langsung ini kamera depan, tapi kita harus menggunakan kamera belakang. Kamera belakang nanti kita switch pakai tombol yang di bawahnya ini. Nah, kita switch bolak-balik gitu. Nah, nanti yang tombol yang warna merah itu untuk capture. Nah, tombol yang warna merah kita untuk capture. Lalu oke, capture dan ketemu nih gambarnya seperti ini. Dan kita bisa analisis langsung di lapangan, langsung gitu. Nah, misalnya ini ya, karena saya lagi di rumah tadi, jadi belum sempat bikin videonya di lapangan. Nah, kita bisa delete pakai edit sebelah atas, kita delete kembali. Nah, tapi ketika kita punya foto yang dari memori, kita bisa menggunakan foto-foto ini untuk kita analisis. Tuh, oke, sebentar. Contohnya ini ya, oke, kita pilih yang itu. Lalu kita plus minuskan sampai mendapatkan
tutupan yang tutupan yang pas dari kondisi mangrove sebenarnya. Gitu. Kita tambahin lagi sampai biasanya 5 foto. Nah, nanti kita tambahin sampai 4 foto, foto kelima, sama, klik, kemudian di biasanya tergantung. Dan di sini kalau teman-teman yang sudah pernah melakukan analisis ini adalah proses adjustment. Adjustment itu adalah penyesuaian dengan kondisi cahaya matahari. Jadi tutupan kanopi itu kadang kalau mataharinya terang itu kita perlu penyesuaian karena beberapa daun itu akan hilang atau ranting-ranting itu akan tidak kelihatan kalau dia misalnya cukup terang gitu. Makanya kita perlu plus minus seperti ini mengaturnya agar pas dengan kondisi yang sebenarnya seperti apa gitu. Oke, ini kelihatan ranting-ranting kecil ini berarti sudah pas. Nah, ketika sudah selesai semua, kita back dan kita sudah bisa mendapatkan nilai rata-rata persentase tutupan kanopinya di sini ya. Lalu kita jalankan. Ini sudah selesai proses input datanya sudah selesai semua karena semuanya sudah terisi. Dan hasilnya adalah sebentar. Ini hasilnya kan. Oh ya, hasilnya adalah yang ini. Jadi ketika di scroll ke atas, itu akan ada mangrove health index. Nah, dia masuk ke 56 dan masuk kategori moderat. Kita lihat kembali. Nah, ini. Jadi tadi nilainya kan 56, berarti sekitar sini. Dia masuk kategori moderat. Jadi mangrove yang kita masukkan itu masuk dalam kategori yang cukup baik. Gitu. Karena tutupan kanopinya kan tinggi sekali, Bu. Tadi sekitar 80-an. Nah, ketika setelah selesai melakukan input data, di plot, kita back lagi, masuk ke dalam menu Research and Monitoring ini, lalu kita bisa melihat di MCS. MCS ini adalah Mangrove Community Structure. Ketika kita klik MCS, ya, kita klik MCS, maka di sini pada zona 1, itu akan ada average dari MHI-nya, Canopic coverage-nya, DPH-nya, basal area, dan segala macam, sampai IMP itu akan keluar di sini. Dan ini bisa diekspor nanti ya, bisa diekspor. Dan teman-teman kalau punya lebih dari satu plot di dalam zona ini, itu akan dirata-rata sama dia di sini. Itu dirata-rata sama Monmang, dimasukin ke sini untuk menghasilkan kesimpulan nanti atau INP yang langsung menjadi rata-rata. Oke. Nah, ekspor ke Excel ya. Sekarang kita sudah punya data, kita ekspor ke Excel. Kita klik ekspor. Kemudian kita tandai plot mana yang kita mau kita ekspor. Ini adalah plot ya. Dan kita kasih namanya. Kasih nama di sini, lalu save. Dan itu nanti akan ada alamatnya atau direktorinya di mana kita menyimpan, di mana Monmang menyimpan data kita. Nah, ini contohnya. Yang menyimpan di sini. Nanti bisa dicari di sini dengan secara langsung di mobile phone atau bisa dengan kabel data. Itu bisa. Jadi ini bisa diekspor ke Excel untuk analisis yang lain atau bikin grafik atau apa itu bisa. Lanjut. Kemudian, nah ada satu fitur lagi yang cukup menarik bagi teman-teman di sini, selain plot study dan MCS dan ekspor, ada namanya fitur map. Map ini adalah fitur yang digunakan untuk melakukan prediksi dan perencanaan survei, prediksi kondisi MHI, karbon, dan segala macam dari model-model yang hasil publikasi kami di BRIN. Itu coba kita buka ya. Contohnya adalah ini. Stop dulu. Di sini ada plan your move. Plan your move ini adalah untuk melakukan perencanaan survei. Perencanaan survei di lapangan itu kita bisa membuat titik-titiknya secara langsung dan juga nanti keluar koordinatnya sendiri. Kemudian juga NDVI, MHI dan segala macam, karbon sampai dengan bahkan menghitung luas pun bisa nanti. Bisa dicoba-coba nanti di situ ya. Nah, nanti di sini masih ada kelemahan di sistem yang kita bangun dan kita juga belum ketemu itu bugs-nya di mana. Teman-teman kadang bisa tinggal klik saja nama-namanya ini bisa keluar langsung petanya. Tapi bagi yang tidak bisa, itu bisa diklik
yang copy atau icon copy yang sebelah kanan ini diklik, itu nanti bisa kita buka di browser. Kalau teman-teman yang lain tinggal klik ini langsung keluar browser gitu. Sama aja sebetulnya browser. Nah, ini saya klik yang sebelah kanan plan your move yang copy. Ini saya dapat linknya, lalu saya masuk ke apa namanya browser. Di browser nanti saya buka linknya. Kalau yang lain kadang ada yang tinggal tap aja udah langsung kebuka, tapi di sini harus kalau di sini saya contohkan yang pakai browser ya. Nah, oke, ini adalah apa namanya? Saya akan zoom in yang di Bali ya. Saya akan masukin lagi. Nah, di sini akan ada penggambaran kondisi mangrove di Bali. Jadi yang warna merah tuh nyambung. Ya. Yang warna merah adalah mangrove yang kondisi jelek, jadi MHI-nya jelek. Yang warna kuning adalah sedang. Yang warna hijau adalah yang masuk kategori baik. Jadi yang tadi ya, poor, moderate, excellent. Nah, dari sini kita bisa merencanakan survei kita. Berapa plot kita mau di yang warna kuning, berapa plot kita mau yang di warna merah, berapa plot kita mau di warna hijau. Jadi di sini bisa kita bisa dengan dengan jelas gitu kita bisa lihat penggambarannya hanya dari mobile phone kita. Jadi biasanya kalau dulu kan harus ngitung dari ini ya, harus ngitung dari remote sensing software dan segala macam itu. Nah, itu tentu akan menyulitkan, tapi di sini sudah dibantu oleh Google, dan kalau dimasukkan ke dalam Monmang itu bisa dengan gampang itu kita mengetahui di mana mangrove yang jelek, di mana mangrove yang bagus untuk kita research. Nah, di sini misalnya kalau saya zoom in lagi, nah di sini kita tinggal membuat sebuah titik pakai yang sebelah atas ini. Oke, misalnya di sini kan, saya mau di sini kita pilih-pilih aja lokasinya. Nah, yang kuning saya mau di sini, oke, yang kuning sini, kuning, yang merah di mana gitu. Nah, nanti kita tinggal gunakan tanda tangan ini, tangan yang sebelah kiri, itu kita tinggal klik aja ininya, klik yang mana gitu, akan keluar sendiri koordinatnya di sini. Nanti ini kita masukkan ke GPS dan kita langsung lacak ke lapangan. Jadi langsung keluar titiknya. Dan nanti ini masih sangat berkembang ya. Nanti mungkin bulan ini, akhir bulan ini itu akan bisa diekspor titik-titik ini ke Excel. Jadi teman-teman tinggal klik ekspor, nanti saya sudah kebayang tombolnya di sebelah sini. Itu nanti akan keluar bisa disimpan dalam bentuk Excel titik-titiknya. Jadi lebih gampang lah nanti. Nah, ini adalah salah satu contoh di Maps ya. Nanti bisa dicek yang lain untuk fitur-fitur yang lain di Maps. Itu ada karbon, kemudian ada yang lain juga bisa dicek. Dan ini tentu adalah sebuah prediksi, dan tentu data ke lapangan itu sangat penting kita lakukan. Namun dengan prediksi ini kita bisa merencanakan survei kita dengan baik. Misalnya akses ke sebelah sini susah nih, berarti kita ambil hijau yang aksesnya lebih dekat dengan jalan raya misalnya, atau seperti apa pertimbangannya, karena di mangrove itu kan kadang ada risiko-risiko yang harus kita hindari, sehingga kita bisa melihat gambaran dari mangrove kita dengan baik tanpa terhalang oleh risikonya. Nah, gimana? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin agak banyak cerita ya, tapi mudah-mudahan dengan pelan-pelan tadi prosesnya penggunaan Monmang, teman-teman bisa mengeksplor lagi hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh Monmang, sehingga apapun yang kita lakukan di lapangan itu bisa dicatat dengan baik, hasilnya diperoleh dengan bagus juga, dan ketika misalnya nanti ada kesulitan, itu bisa langsung hubungi saya via WA, atau juga bisa masuk ke channel Mangrove Oceanography, itu untuk belajar tentang mangrove, pemetaan, dan segala macam, terkait juga Monmang juga ada, itu di dalam channel tersebut. Terima kasih atas kesempatannya, saya kembalikan waktunya kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bapak.